Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Asal saya itu dari Kuntu, Kampar Kiri, Riau. Saya adalah mahasiswa dari STAI Al-Kifayah Riau, lokal daring dengan lokal D24. Kali ini saya membuat video yaitu karena ditugaskan untuk mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan mata kuliah kebangsaan, nasionalisme dan kebangsaan, dengan dosen yang diampu oleh Bapak Jupri Hardianto, Magister Hukum. Kali ini makalah saya yaitu dengan judul Kesehatan Mental Remaja yang Semakin Bermasalah di Era Global. Jadi saya mengambil judul tentang masalah sosial, yaitu masalah mental remaja yang semakin bermasalah di era global atau di era zaman modern sekarang. Kita masuk ke latar belakang. Di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan perubahan gaya hidup yang cepat, kesehatan mental remaja menjadi salah satu pemicu yang semakin mengkhawatirkan. Remaja berada pada fase transisi penting menuju kedewasaan, di mana mereka rentan terhadap tekanan sosial, tuntunan akademik, serta pencarian jati diri. Jadi kondisi ini semakin kompleks dengan paparan dunia digital yang intens, seperti perbandingan sosial di media sosial, cyberbullying, dan arus informasi yang berlebihan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke faktor pemicu atau penyebabnya. Jadi kenapa remaja bisa seperti itu? Nah, ini beberapa pemicu atau penyebabnya. Yang pertama yaitu ada perubahan gaya hidup, di mana gaya hidup itu sangat mempengaruhi remaja, apalagi di zaman sekarang yang serba canggih. Yang nomor 2 yaitu ada tekanan media sosial. Nah, tekanan media sosial ini juga sangat mempengaruhi karena di mana-mana tentunya pasti ada masalah, apalagi di media sosial yang tidak tahu masalah itu datangnya dari mana saja. Yang ketiga yaitu pandemi yang mempersempit interaksi sosial. Yang keempat ada ekspektasi akademis dan sosial yang tinggi. Jadi seperti masalah akademis atau karena tidak keberdayaannya akan masalah-masalah akademis atau tugas-tugas dari akademisnya, dan sosial yang tinggi. Selanjutnya yaitu perundungan atau bullying dan cyberbullying. Yang keenam ada tekanan akademik dan sistem pendidikan. Yang ketujuh ada faktor keluarga. Nah, ini dia faktor keluarga itu juga sangat mempengaruhi, dimana kadang remaja itu tidak dipermasalahkan dengan sedikit masalah sesuatu di rumah tangga, padahal itu masalah besar. Itu juga jadi salah satu faktor. Yang kedelapan yaitu ada tekanan sosial dan lingkungan. Yang kesembilan ada faktor ekonomi dan ketimpangan sosial. Yang kesepuluh yaitu minimnya akses dan edukasi kesehatan mental. Jadi penting ya di kita yang mempunyai remaja atau di sekolah atau di mana saja, itu penting sebenarnya tentang edukasi kesehatan mental remaja ini. Yang selanjutnya itu ada dampak. Jadi apa sih dampaknya bagi remaja ini? Yang pertama yaitu pendidikan terganggu. Tentunya kalau masalah mental remaja, pasti pendidikan yang pertama itu terganggu. Anak remaja jadi tidak fokus dalam belajar, tidak fokus dalam bermain bersama teman, bersosialisasi. Selanjutnya yaitu relasi sosial melemah. Jadi sosialnya itu kepada teman, keluarga, dan bahkan gurunya sendiri itu bisa melemah. Yang ketiga yaitu ada potensi bunuh diri dan penyalahgunaan zat meningkat. Nah, ini sangat berbahaya ya Bapak Ibu. Sangat berbahaya, bisa menyebabkan potensi bunuh diri karena terlalu serius dengan masalah remaja ini, bisa menyebabkan bunuh diri atau penyalahgunaan zat meningkat seperti penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya yaitu remaja merasa terasing. Jadi terkadang ketika remaja atau anak didik di sekolah itu berdiam diri,
itu jangan merasa oh anak itu pendiam, anak itu tidak suka bergaul bersama teman. Jangan salah sangka ya Bapak Ibu. Terkadang anak itu sudah berdampak karena masalah mental remaja tadi. Yang selanjutnya yaitu rendah diri. Remaja jadi tidak percaya diri akan keadaannya, akan prestasinya atau bersosialnya. Yang selanjutnya itu mengalami gangguan kesehatan mental. Tentunya masalah mental remaja akan mengalami gangguan kesehatan mental. Selanjutnya kita masuk ke selanjutnya, yaitu adalah hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan mental remaja di Indonesia. Nah, ini dia ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama-sama, termasuk dari keluarga, termasuk dari sekolah atau bahkan pemerintah di Indonesia. Yang A yaitu peran keluarga. Apa saja peran dari keluarga? Kita bisa melihat hal-hal seperti membangun komunikasi, membentuk dukungan emosional, mengawasi gangguan media sosial. Keluarga tentunya harus menjadi teladan. Selanjutnya yaitu peran sekolah. Apa saja yang dilakukan sekolah itu? Yaitu ada beberapa seperti menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif, menggunakan bimbingan konseling, mengatur akademik yang seimbang. Jadi di sekolah itu bisa menggunakan bimbingan konseling atau bisa mengatur akademik pembelajaran remaja tersebut. Selanjutnya yang C ada apa? Yang C yaitu peran pemerintah. Ada seperti menyusun kebijakan nasional tentang kesehatan remaja. Selanjutnya meningkatkan akses layanan kesehatan remaja, berkolaborasi dengan sosial, dengan sekolah, masyarakat, dan komunitas. Jadi pemerintah bisa melakukan hal berkolaborasi dengan sekolah, dengan masyarakat, dan komunitas-komunitas di lingkungan setempat. Nah, jadi kesehatan mental remaja di era globalisasi itu bisa kita simpulkan yaitu fenomena global seperti perubahan budaya, krisis ekonomi, pandemi, dan penetrasi teknologi juga berperan memperburuk kondisi ini. Jadi berhati-hati ya Bapak Ibu dengan keadaan yang zaman sekarang ini serba modern ini. Penetrasi teknologi itu juga sangat bisa memperburuk kondisi ini jika tidak dipergunakan atau disalahgunakan dengan baik. Dan selanjutnya yaitu selain itu stigma terhadap masalah mental masih tinggi di masyarakat Indonesia, sehingga remaja seringkali enggan mencari bantuan profesional. Bahkan kita sendiri ya Bapak Ibu, jika ada masalah kita masih bisa merasa malu. Apalagi pada zaman sekarang, remaja zaman sekarang, tentunya terkadang mereka juga enggan atau malu mencari bantuan profesional atau bahkan orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, penting untuk kita memahami faktor-faktor penyebab meningkatnya masalah kesehatan mental di kalangan remaja di era global, serta upaya preventif dan kuratif yang dapat dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan pemerintah. Pemahaman komprehensif diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi perkembangan mental dan emosional remaja Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita jaga kesehatan mental remaja dan putra-putri kita mulai dari sekarang. Apapun ceritanya, kita mulai berubah dari sekarang. Bisa jadi perubahan dimulai dari keluarga, dari sekolah, atau dari pemerintah dan lingkungan setempat. Nah Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya dan semua yang menyaksikan, serta untuk remaja, orang tua, sekolah, dan beberapa lainnya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kekurangan itu pasti selalu ada dimanapun kita berada. Dan semoga
kali ini bermanfaat karena pelajaran bukan hanya didapat dari sekolah tapi bisa didapat dari mana aja. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.